Legends! Impact! Episode yang cukup cukup bisa dibilang cukup dark ya, maksudnya gak dark juga ya, gak terlalu dark banget tapi cukup kelam sih bisa dibilang. Oke, bismillah sama kemana berangkat dulu lagi cara terasa di serba satu dua. Ya ini yang biasanya itu kesan yang aku dapatkan setelah nonton episode variasi yang kemarin, yang baca tanya kemarin. Ya bukan tanya kemarin, aku rekamannya juga hari Jumat ini soalnya. Jadi agak mepet, jadi ya daripada aku banyak basa-basi, rasanya paslah Kamen Sets episode 41 akhirnya sudah menyentuh awal dari episode 40-an, yang berarti tinggal dikit lagi Kamen Sets bakal tamat. Ya sayang juga ya, serial sebab ini ternyata harus mendekati tamat. Tapi oke, langsung bahas ke bahasan pertama, di mana ini ada satu hanya aku notice ya, di mana di bagian opening ada bagian yang berubah, yaitu di bagian yang pas bagian apa ya, aku lupa, bagian verse 2 bagian verse kedua dari apa bagian awal dari apa verse pertama lagunya itu adegannya ganti. Awalnya itu ada tampilannya para agen kode termasuk si Tria melet itu, sekarang diganti sama para Core Nightmare ya ternyata ya. Diganti sama para Core Nightmare yang ditampilkan satu persatu, bahkan ada si Oblivion Core Nightmare tampilkan kayak lebih paling gede sendiri, seperti kayak mau menegaskan ya kalau sepertinya dia memang bakal jadi final bossnya nanti di terakhir. Dan juga ada ini akhirnya Nox Midnight Shadow akhirnya muncul di openingnya. Jadi ya perbedaannya cuma itu aja sih so far aku lihat. Yang lainnya ya sama aja sih, tapi ya menurutku perbedaannya cukup menarik sih, karena akhirnya ini benar-benar menegaskan kalau Kamen Rider ini udah mulai masuk ke final arc-nya, yaitu arc para Core Nightmare. Dan ya ini juga episode-nya juga langsung diawali dengan bagian dimana akhirnya mereka para Core Nightmare mulai melancarkan aksinya. Tapi kali ini yang melakukan aksi pertama kali adalah si Kata-chan, alias si Katastrofi Core Nightmare, yang bahkan di sini langsung nggak pakai bahasa basi, dia langsung nyerang kode dan nggak tanggung-tanggung. Yang diserang adalah markas pusatnya kode yang ada di cabang Amerika Utara. Ini kalau katanya Bang Reza agak khawatir ya, karena Amerika Serikat kan lagi ada Pildun mau malah diserang sama Nightmare gitu. Tapi ya ini juga, tapi ya ini aku cukup salut ya, karena apa, di sini benar-benar mereka benar-benar niat loh bikin latarnya di data dari berbagai macam cabangnya kode ya, dari cabang Amerika Utara yang waktu itu di bom sama yang bisa dihancurin sama Katastrofi Core Nightmare lewat mimpi. Terus juga bisa dibilang ya, terus juga ada markas-markasnya juga nanti bakal tampil. Jadi benar-benar, jadi gimana ya, bisa dibilang mereka benar-benar sudah mulai berani gitu menampilkan kalau ancaman para Nightmare ini gak cuma terjadi di Jepang aja, tapi benar-benar sudah secara global ancamannya itu. Dan mereka juga bisa melakukan gini ya karena pengaruh dari kode Insomnia yang udah aktif ya, yang bikin mereka akhirnya bisa bertindak sesukanya tanpa harus terkekang sama pemilik mimpinya lagi. Ini kelihatan banget sih, bisa bilang kayak ya, meskipun juga ada sedikit momen di mana kata Panis Core Nightmare sempat gak suka dengan caranya Katastrofi Core Nightmare, jadi terlalu barbar ya, tapi ya udah dibiarin aja gitu. Apalagi juga sama, dan juga ada momen di mana si Phantom Core Nightmare itu sempat berubah jadi wujudnya The Lady ya, yang seperti juga mengisyaratkan kalau dia memang sudah benar-benar menyerap The Lady sepenuhnya ya. Untuk sekarang ya anggapnya gitu ya. Dan ya untuk informasi soal hancurnya markas pusat kode yang di Amerika Utara akhirnya nyebar ke markas lainnya kan. Dan karena hal itu juga akhirnya Komandan Zero yang notabene ada di markas kode cabang Jepang memutuskan untuk sementara mengambil alih komando seluruh cabang markas kode yang ada di seluruh dunia. Dan langkahnya mereka ini dibilang cukup benar-benar memang misalnya cukup udah mulai masif ya, dimana langkah pertama ini yang dilakukan sama Komandan Zero adalah dia memerintahkan semua cabang markas kode untuk menyebarkan informasi semuanya soal kode dan juga ancaman para Nightmare ke semua lembaga pemerintah dan juga seluruh badan keamanan yang ada di seluruh dunia. Jadi dimaksudkan biar mereka itu bisa tahu kalau ada ancaman besar yang akan datang dan mereka bisa siap-siap gitu. Jadi ya rencananya Komandan Zero buat menyebarkan semuanya ke publik itu akhirnya dimulai di sini, bisa dibilang. Dan di sini juga akhirnya ini dan juga benar-benar semua, dan
Bahkan semua berkas-berkasnya kode yang sudah ada selama ini sudah diikut dipublish loh. Apalagi juga ada momen di mana ternyata ini laptopnya Pak Fujimi ada di kepolisian, ternyata juga ikut menerima pesan yang berisi semua informasi yang selama ini disimpan sama kode. Jadi benar-benar sudah dibongkar semua sama mereka sekarang. Dan ini juga jadilah ya yang kebenaran di benar-benar ancamannya global, karena di sini bahkan semua cabangnya dipelajari dari mulai dari cabang Inggris ya, ada kode cabang Inggris atau kode cabang India, dan juga banyak cabang lain. Jadi benar-benar kayak juga ada flyer yang menampilkan banyak banget berbendera dari berbagai negara. Jadi ya ini benar-benar menunjukkan kalau memang ancamannya sudah benar-benar seluas itu skalanya. Jadi gila sih, ini ancamannya bukan level Jepang lagi, tapi levelnya udah level dunia. Ancaman skalanya udah skala global. Jadi benar-benar gila sih ya, memang ancamannya para Nemo berarti masih seberbahaya itu loh. Dan ini juga sampai lagi juga pasti juga lagi diperbarui dengan ada update terbaru ya, di mana ternyata ada satu lagi markas kode yang dihancurkan sama Catastrophic Nightmare, yaitu markas kode yang ada di cabang Asia Tenggara. Dan fact uniknya, mohon maaf ada gangguan jelas ini. Dalam mana ada ini? Oh ya, dari cabang markas kode yang hancur ya. Dan faktanya ternyata markas kode yang hancur ada yang di Asia Tenggara, yang hancur ada ternyata ada di Malaysia. Ada menara apa sih namanya, aku lupa tuh, gedung apa yang jadi satu bangunan ikonik di Malaysia. Nah pokoknya di situ lah. Jadi memang ada markas yang dihancurkan, ada satu lagi cabang kode dihancur sama si Kakacan di sini. Dan ya perihal informasi ini juga kan yang sudah didapatkan sama Fujimi, akhirnya dia langsung bergegas mau datang ke markasnya kode langsung kan buat memastikan semuanya. Tapi ada satu momen yang bisa dibilang yang cukup cukup nyesek sih ya, dimana si Nasuka itu akhirnya kan dia juga baca semua laporan yang sudah dipublish sama kode kan. Dan dia akhirnya di sini setelah sekian lama akhirnya dia nyadar kalau temennya yaitu si Koreha sudah gugur dalam misi. Jadi ya dia, dan karena dia itu bisa masih nggak percaya, masih shock ya kan, nggak percaya soal percaya ini, ya udah dia nggak ikut sama Pak Fujimi dan berusaha untuk memastikan berita ini benar atau enggak. Jadi ya dia masih ya gimana ya, yang mati ini kan sahabatnya dia gitu, makanya dia itu agak shock di sini. Dan ya udah di sini mereka bergerak terpisah. Makanya juga ada momen di mana Baku kan juga dapat informasi serupa kan dari yang langsung yang dikasih sama Pak Fujimi, dan ada dia juga ikut nyusul karena ya mereka sendiri juga bisa dibilang pihaknya Baku sama Minami juga nggak tahu kalau soal ini, juga nggak ada info nggak ada pemberitaan apa dari Zero kan. Jadi ya mereka kayak benar-benar informasi, makanya si Baku langsung berangkat ke markas kode untuk memastikannya secara langsung. Dan juga balik ke Nemo, aku kemarin juga lupa bilang kalau Nemo ada reaksi yang aneh terjadi pada Nemo waktu si Oblivion Connector pertama kali bangkit. Dan di sini juga ya ini ya sepertinya memang itu memang disebabkan sama si Oblivion Connector yang tiba-tiba bangkit ya. Dan ya ini juga yang bikin si Sik juga makin sumringah ya, karena ada momen di mana ada kemungkinan mimpi buruk yang terburuk bisa terjadi karena hal ini. Itu yang bikin si Sik itu jadi kayak sumringah sendiri gitu. Dan untuk memastikan hal ini, makanya ada si Nemo kan pergi ke tempatnya The Lady kan, tempatnya ke taman bunganya itu, dan dia juga mendapati kalau seluruh bunga di taman itu sudah berubah jadi putih. Ya mungkin ya diakibatkan dari bangkitnya si Oblivion Connector juga ya kan, yang notabene menyerap semua bunga-bunga putih itu dan ada bangkit sepenuhnya gitu. Dan dia juga ketemu sama Odaka, tapi ini Odaka versi dia nyata kan, dan lebih tepatnya Odaka juga nggak begitu merhatiin Nemo, karena ternyata di saat bersamaan ada juga The Lady, tapi The Lady dalam tanda kutip ya, yang dimana sih The Lady itu adalah Phantom Connector yang sedang menyamar, dan bahkan kayak agak sedikit mancing Odaka, dan Odaka soal tujuannya dia yang disenggol dikit-dikit lagi ya, tanpa menghancurkan kode. Jadi agak sedikit dipancing sama si Phantom Connector, dan ya udah akhirnya si Odaka langsung mengiyakan pancingannya itu, dan dia langsung pergi gitu aja kan setelah kepancing di sini. Terus balik lagi ke Pak Fujimi yang akhirnya tiba ke markas kode. Ya dia papasan sama Odaka yang juga kemudian langsung datang, dan papasan juga rada lucu sih, dimana si Odaka kan
lagi ngincang dengan diam-diam pakai HP-nya pakai kamera HP dia kan, dan kameranya langsung langsung dia langsung dapat posisi yang ngintip langsung ke arah kamera HP-nya. Tapi ya agaknya ada juga momen lucu aja di mana si Pak Fuji tiba-tiba buka kaosnya, dia ada tulisannya kayak si Gentoku gitu. Cuma ya tapi ya soalnya mereka bersih tegang karena kan si Odaka memang tujuannya datang sana kan adalah untuk menghancurkan kode kan, dan ya terjadilah pertarungan singkat antara mereka dua. Ya tapi ya ada pertarungan juga dimenangkan sama Odaka ya, yang langsung mengukul Pak Fujimi sampai pingsan, dan langsung kayak gitu aja. Dan di sisi lain Bakunya akhirnya sampai yang sudah dalam perjalanan kan dia akhirnya nyoba telepon Komandan Zero kan, menanyakan keadaannya sedang terjadi, dan iya akhirnya si Zero menjelaskan semua situasi yang terjadi, di mana situasinya terjadi karena ulah dari si Nightmare kehancuran, kalau kayak gitu sih ya. Si Baku langsung nggak kalau ini adalah si Catastrophic Nightmare alias Nightmare yang ada di dalam tubuhnya dia, ya memang sekarang kan sudah bisa beraksi secara mandiri karena dia tuh udah gak lagi terikat sama Baku yang adalah pemilik mimpinya kan, karena aktifnya kode Sonia. Jadi juga bakal jadinya kayak Komandan Zero juga agak menyesalkan keadaan ya, karena ya perihal mereka yang mencoba memanfaatkan kota para Nightmare akhirnya jadinya malah kayak gini gitu. Jadi ya ada sedikit rasa menyesal jadi si Komandan Zero di sini. Ya tapi ini juga percakapannya cukup adem ya, percakapannya antara ayah dan anak di sini. Dimana Baku juga bilang kalau dia tuh gak memaksakan hal itu. Dan bahkan dia juga menyatakan kesediaannya untuk kembali bekerja sama dengan kode jika itu demi melindungi dunia. Jadi ya jika Komandan Zero agak sedikit teringat lagi momen di mana dia awal-awal dia menyelesaikan Zetsurum sama kode Zero Rider. Jadi pas awal-awal project Zetsu berjalan jadi bilang. Jadi kayak agak sedikit teringat momen itu lagi ya, dan itu juga bikin Komandan Zero agak sedikit kayak hampir terharu di sini sih. Tapi memang bisa percakapannya cukup adem loh mereka berdua. Jadi ya meskipun mereka juga gak belak-belakan kayak ngomong sebagai ayah dan anak, tapi vibe-nya tuh berasa ke sana gitu loh. Jadi ya adem aja ngelihatnya. Juga pas momen dimana si Komandan Zero tuh minta maaf ya karena sudah sekarang semua kesalahannya dia, dan bahkan sampai melibatkan Baku yang dari anaknya dia. Dia juga itu cukup menyentuh jujur percakapannya. Dan pas si Komandan Zero bilang ke Baku untuk soal tajuk misi khusus yang memang mau diarahkan ke dia, tiba-tiba terjadi di mana kan markas kode zaman Jepang mengalami ledakan besar yang ya ini dilakukan sama si Kakachan. Ya dari si Komandan Zero juga sempat agak luka parah dan harus dibopong sama seorang tentara kode. Tapi ya, dan pas sudah agak jauh dan mereka juga sempat kena efek runtuhan bangunan juga kan, tapi ya Komandan Zero selamat di situ. Dan pas dia lagi kelimpungan, tiba-tiba dia ditangi seorang tentara yang ternyata tentara ini adalah Odaka yang sedang menyamar. Jadi Komandan Zero langsung ngiranya kalau Odaka bakal menghabisi dia di sini gitu. Ya tapi ya gimana? Tapi ya jujur aja agak gimana ya. Udah tahu keadaan sekeos ini, apalagi juga para Gore Nightmare juga salah satunya udah mulai beraksi, dia masih aja terfokus sama balas dendamnya dia, itu menghancurkan kode. Apa banget gitu menurutku. Jujur aja menurutku di sini Odaka agak sedikit ganggu sih. Menurutku sifat kelakuannya bener-bener ngebadut banget sih di sini asli. Ini untuk pertama kali setelah sekian lama aku merasakan ada secondary ridernya sifatnya ngebadut loh. Bahkan jujur momen ngebadutnya si Hanto atau Kamen Rider di tahun lalu aja nggak separah ini menurutku udah parah sih, karena si Odaka masih aja bener-bener fokus pada dendamnya dia. Dan ya udah di sini juga akhirnya bagus jika nonton aja tepat waktu dan berusaha menghentikan Odaka kan. Makanya juga bagus bilang kalau sekalipun dia tuh berharap kalau Zero itu masih diampuni gitu, bahkan dia merasa kalau Zero itu adalah orang yang bisa yang dibudakkan oleh dunia saat ini yang lagi chaos, yang bikin dikasih kode lagi si Zero juga agak sedikit haru di sini ya pas momen ini. Tapi dia langsung karena Baku sudah berhasil nyegat Odaka ya, dia langsung kabur kan, dan akhirnya dia ya mau gak mau karena mereka di sini akhirnya kembali berseberangan jalan lagi, terjadilah pertarungan tak terelakkan antara Baku dan Odaka, yaitu dimana mereka itu berubah ke final form mereka masing-masing, yaitu Zetsu Extreme versus Knock Midnight Shadow. Dan ya bisa dibilang aduh
akhirnya memang seperti memang bakal kayak gini ya kalau mereka masih saling berseberangan soal ideologinya mereka. Ya ujung-ujungnya ya mereka tetap selek, masih episode sebelumnya mereka sempat team up dan pertarungan memang bisa cukup sengit ya, apalagi juga ada momen di mana si Baku ya agak downgrade ya, di mana dia itu berubah dari Zetsu ekstrim ke Zetsu Catastrom. Ya ini juga masih bertanya ya, kenapa kok Baku malah ngedowngrade formnya dia. Sebenarnya memang kalau dari segi kekuatan full dari segi statistik fullnya memang Zetsu Catastrom memang lebih di bawahnya Zetsu ekstrim. Cuma kalau soal raw powernya, kekuatan fisiknya dia untuk dalam jarak dekat, dia memang yang lebih unggul dan di antara sama formnya Zetsu yang lain. Kalau misalnya memang tahu sendiri ya kalau form Zetsu Catastrom memang benar-benar unggul di kekuatan fisiknya. Jadi ya itu yang dimanfaatkan sama Baku, maka dia akhirnya bela-belain pakai form Catastrom buat melawan Nox yang notabene udah pakai final form. Dan meskipun ya ujung-ujungnya dia kemalahan juga ya karena kemampuan ilusi bayangannya si Nox Shadow. Meskipun ya di beberapa momen dia bisa mendapatkan serangan tolak ya, dan ini bisa dibilang ya akhirnya ujung-ujungnya ya si Odaka sedikit kebantai sama form Catastrom ya untuk kedua kalinya. Setelah sebelumnya itu dia kan kebantai juga pasti kognitif atau bocah Catastrom. Jadi sampai ada dugaan ada kesimpulan kalau ini form yang ditakuti sama Nox, karena sampai gitu loh. Jadi ya tapi pertarungannya juga akhirnya berakhir dengan kemenangannya si Nox Shadow ya. Apalagi jika ada momen di mana si Baku itu sempat akhirnya anajin paksa ya, karena dia mengetahui fakta soal pas dia tuh direksi sama Odaka kalau Baku cuma salah paham, karena Odaka itu ternyata nggak sama sekali ngincar Zero. Yang dia incar untuk dihancurkan adalah semua sumber daya dan teknologi yang dimiliki sama Kode, yang menurut dia adalah penyebab dibalik takdir umat manusia yang akhirnya berubah karena ulah dari semua teknologinya mereka selama ini gitu. Astaga, kenapa hal sepenting ini gak dijelaskan sama Odaka sejak awal? Ini hal yang cukup krusial loh. Kalau aja Odaka ngomong soal ini, kayak pertarungan mereka berdua gak bakal terjadi sih. Ini mah ada aja nih masih penahan Doxley satu ini. Udah tahu keadaan genting kayak gini masih makin memperparah keadaan. Terus juga masih aja nahan Doxley gitu. Aduh, jujur ya. Tapi ya gimana ya, memang Odaka kayak gitu sifatnya, dia memang agak sedikit nyebel. Tapi jujurnya memang ini puncak di mana Odaka makin agak menyebalkan sih di episode ini, jujur aja. Jauh lebih menyebalkan dibandingkan yang lainnya. Dan akhirnya apalagi juga ada momen dan di sini juga ada momen di mana Commander Zero yang sudah sedikit lagi bisa kabur lewat pintu darurat, tiba-tiba terkena efek ledakan dilakukan sama si Katacan di dalam mimpi kan, akhirnya kependal ke ruang apa gitu yang bikin akhirnya Zero tuh sempat pingsan dan akhirnya masuk ke dalam mimpi. Dan di mimpi itu dia akhirnya ketemu sama si Catastrophic Hornet tepat di depan mata. Dan pas coba ditembak sama dia pakai pistol ya gak mempan sama sekali. Dan juga ada sedikit dialog singkat ya antara mereka berdua di mana ya soal Commander Zero yang menginginkan perdamaian dunia, sementara si Catastrophic Hornet yang menginginkan sebaliknya, yaitu soal apa? Nah, aku sampai bilang kalau semua yang ada di dunia ini memang sudah ditakdirkan untuk hancur. Ya kayak gitu kan, kayak gitu kayak jadi benar-benar kayak udah wah. Ini kayak Commander Zero mau ngapa-ngapain kayak sudah agak gak ada harapan lagi, benar-benar udah hopeless banget gitu. Sampai ya ada momen di mana ini momennya juga cukup memorable tapi juga cukup nyesek sih. Ada momen di mana si Commander Zero itu balik badan, senyum sambil teriak I believe in my dream, seperti kayak gitu langsung dan kalau masalahnya langsung dibogem dong sama si Commander Zero sama si Catastrophic Hornet tepat di perut, dan akhirnya itu bikin Commander Zero pun akhirnya tumbang. Ya, jadi donat bakar ada si Commander Zero. Dan bahkan ada momen di mana dia di detik kematiannya dia sempat ingat lagi soal momen menyenangkan dia waktu menyelesaikan proyek Zetsu, yaitu soal pas dia itu berhasil menciptakan kode Zero Rider, ada alas motornya itu sama Zetsu Room. Jadi kayak momen flashbacknya dia sebelum jadi almarhum lah bisa dibilang. Apa juga ada ungkapan isi hatinya si Commander Zero yang dibilang I believe in our dream. Ya maksudnya our itu ya mungkin merujuk ke Baku juga ya, notabene kan Zero itu merasa kalau anaknya ini punya impian sama kayak dia, makanya kan dia ngomong I believe in our dream. Kan dia yakin kalau Baku bakal meneruskan mimpinya dia. Ya mimpi sama menjaga perdamaian dunia ini maksudnya. Dan ya
ini juga oleh karena itu juga kan disadari sama Baku kan, di mana Baku langsung pergi ke sana sambil kamu dengan meskipun juga di sini juga Odaka langsung pergi ninggal dia juga ya untuk langsung masuk lagi ke markas yang udah lebih dalam. Jadi di sisi lain ada Baku ya, karena jauh udah terlambat, jadi mendapati komandan saya udah tergeletak nggak bernyawa di sini. Meskipun udah dibangun ya dia udah mati gitu, jadi memang fix komandan Zero mati di sini. Dan juga ini bisa penutupnya juga cukup yang aku bilang kenapa cukup, karena memang penutupnya cukup kelam, di mana ada Baku yang mencoba membangun komandan Zero yang udah mati, yang udah meninggal. Terus juga ada si Odaka yang akhirnya sampai ke tempatnya, karena itu pusat semua sumber daya dan teknologinya kode ya, yang memang mau dihancurin. Terus juga ada momen si katastrofi Borneo yang lagi merenung buat memikirkan rencana dia selanjutnya. Lalu ada Pak Fujimi yang lagi pingsan, memang masih lagi pingsan setelah ditinju sama Odaka. Dan juga soal Nemo yang lagi termenung juga, dan si Nasuka yang juga lagi shock karena soal berita kematiannya Koreha. Jadi benar-benar cukup kelam sih menurut episodenya. Jadi kayak buset nih, benar-benar hopeless banget, kayak anjir, kayak nggak ada, kayak benar-benar kayak nggak ada harapan banget gitu kejadian setelah semua yang terjadi. Dan dia karena kematiannya komandan Zero juga ya, ini juga sekaligus mengakhiri peran aktor yaitu si Om J. Kabira. Jadi ya perannya si Om Bray di sini jika Om J. Kabira juga udah terima karangan bunga di balik layar. Jadi ya mempertegas kalau ya perannya beliau udah selesai di sini. Jadi memang agak memorable di bagian pas si Zero teriak, tapi ya cukup nyesek juga ya, karena aku ya berharap ya si Zero umurnya bakal lebih panjang gitu buat jadi sosoknya nanti ya, bakal bener-bener selalu jadi sosok mentor bagi Baku, mentor bagi anaknya gitu. Tapi ya gimana ya, makin gini juga sebenarnya karakter-karakter yang penting juga makin banyak dimatiin satu persatu kan. Ya mungkin maksudnya sih ya sih mungkin memang pengen ceritanya jadi lebih terfokus ke satu titik aja gitu, tapi ya tetap aja memang bikin nyesek sih. Udah kematiannya Koreha yang bikin nyesek, kematiannya si Fast juga bikin nyesek, sekarang kematiannya Zero. Jadi ya gila sih, ini memang menurutku cukup berani ya si Yuya Takahashi di sini, karena dia sekali ini nggak segan loh mematikan karakter penting demi jalan, demi biar plot ceritanya tetap jalan. Ya menurutku cukup bijak ya, dimana karakter penting tetap dibuat hidup tapi jadi wasted gitu kan. Jadi menurutku cukup ya agak sedikit 50-50 lagi ini, tapi menurutku ya ini yang terbaik ya bagi kalau buat mendorong development karakter dari sang karakter utama itu si Baku. Dan ya langsung aja lanjut ke bagian preview, di mana ada bagian yang momen di mana Minami sama Baku lagi berkabung ya, kayak janjikan naruh kanan bunga di mejanya komandan Zero di Zetsu Room. Terus juga ada momen di mana si Baku seperti bingung kan harus ngapain lagi setelah peninggalan komandan Zero gitu. Lalu ada Odaka yang sepertinya lagi diserang sama si Phantom Connector ya, dan bahkan ada momen di mana Nox drivernya sempat direbut ya, yang bahkan juga si Phantom Connector sempat bilang selamat tinggal Nox. Jadi kayak wah ini jangan bakal terjadi apa-apa lagi nih sama si Odaka ini. Lalu juga ada momen di mana si Odaka sama Pak Fujimi lagi minum bareng kan di sebuah rumah makan. Tidak tahu nih ini kejadian di present atau cuma momen masa lalu dia doang, tapi aku juga nggak tahu sih. Terus juga ada lagi ini yang biasanya momen puncaknya yaitu ada pertarungan antara Kamen dan Zetsu Extreme melawan Katastrofi Connector, yang kali ini memang benar-benar ngincer Baku yang menurut dia itu adalah penghalang terakhirnya dia. Jadi wah ini bakal apalagi juga ada momen di mana si Katastrofi Connector sempat menghancurkan Zetsu Room kan. Tapi ini juga jadi pertanyaan ya, kalau misalkan nanti si Baku berhasil mengalahkan Katachan, apakah dia nggak bakal bisa berubah jadi Zetsu lagi? Karena ya ini loh, Baku kan bisa berubah jadi Zetsu karena memang faktor lainnya ada faktor sampingannya kayak itu soal karena dia itu terhubung sama kekuatannya si Katastrofi Nightmare. Jadi ya apakah nanti kalau misalnya si Baku menang lawan Katachan dia nggak bakal bisa berubah jadi Zetsu lagi? Ya mungkin masih ada kemungkinan, tapi ya menurutku masih 50-50 ya. Tapi karena ya ini kan bisa dibilang Katachan ini udah benar-benar terlepas sepenuhnya dari Baku kan, jadi ya sepertinya ya Baku tetap bisa berubah jadi Zetsu meskipun Katachan udah dihancurin. Toh juga Baku kan masih tetap bisa pakai form Katastrom kan sama meskipun si Katachan udah gak terhubung sama tubuhnya dia. Jadi ya menurutku masih bisa aja. Jadi benar-benar udah
pertarungan puncak aja antara Baku sama Catastrophic Gore Nightmare yang notabene mungkin juga jadi momen dimana akhirnya 1 dari 4 Gore Nightmare akhirnya mungkin bakal kalah di sini. Jadi ya udah gitu aja mungkin bahasanya. Oke, jangan mau bahas apa lagi nih. Mungkin udah coba aku mau langsung dulu. Jadi ya mungkin ya merasa ini episode berikutnya bakal gimana. Jadi ya udahlah, sekian dulu video kali ini. Like dan share video kalian dengan video ini. Sekian selanjutnya aku kasih kamu channel ini. Kalau ada mau kalian share, ada mau kalian komen, maka kalian tambahkan juga bisa di kolom komentar, dan kalau masih dengan tambah juga bisa klik link terakhir di kolom deskripsi di bawah. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Pak Sandi tempat 12.